Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih untuk telah kembali menonton live streaming ini dan juga bagi pekerja yang ada di tempat ini. Sama mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan Allah kita saja. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala perlindungan-Mu Tuhan, untuk tuntunan-Mu ya Bapa dalam kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kekuatan yang baru Tuhan yang Kau berikan bagi kepada kami semua ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, karena dengan penyertaan-Mu saja ya Bapa, sehingga kami masih bisa berada Tuhan di tempat ini. Kami bisa berada dalam titik kehidupan ini ya Bapa. Kami masih mempunyai kekuatan Tuhan. Semuanya itu hanya karena penyertaan-Mu saja dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, Kamu memberikan pujian kami Tuhan yang terindah Tuhan hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Karena hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau saja ya Bapa yang layak menerima puji dan sembah kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya Tuhan yang kami butuhkan dalam kehidupan ini Tuhan. Hanya Engkaulah saja Tuhan yang kami rindukan senantiasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah pujian kami ini Tuhan menjadi begitu indah Kau dengar ya Bapa. Kau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memberikan pujian yang terindah Tuhan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Biarlah segala puji syukur kami Tuhan, kami panjatkan Tuhan hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. For thou, O Lord, art high above all the earth, and thou art
Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak menerima puji dan sembah kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Yang layak kami agungkan Tuhan di tempat yang tertinggi Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Thank you Jesus, thank you for everything that you've done in our life. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk keluarga kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan setiap hari ya Bapa. Untuk anak-anak kami Tuhan, untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you God. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan pada malam hari ini ya Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama kami di tengah-tengah kami Tuhan. Baik yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya juga Tuhan bagi yang menonton live streaming ini Tuhan. Semuanya dapat merasakan betapa dahsyatnya Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan atmosfer-Mu Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau buka kebaktian kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya saja ya Bapa. We want to invite your Holy Spirit Tuhan. Kami menyatakan hati kami Tuhan dan bagi seluruh kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mau mengganggu kebaktian kami Tuhan, kami patahkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar jauh-jauh dari tempat ini, dari rumah kami hanya mengundang Roh Allah saja untuk ada bersama-sama dengan kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami buka kebaktian kami Tuhan pada malam hari ini ya Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Kita percaya bahwa kita umat Tuhan diberikan kekuatan untuk senantiasa bangkit di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita semua umat pilihan Tuhan, kita siap mendengarkan panggilan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Kita sama-sama bertepuk tangan. Mari kita semua Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita siap ya? Mari kita semua. Mari kita semua. Siapa? Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Umat pemenang. Sekali lagi ya, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah
beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jangka? Bila Allah ada bersamaku, dengan sungguh-sungguh kita katakan,
persembahan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk tuntunan-Mu itu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan dalam situasi apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Bapak. Thank you God. Kini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Nazar kami, perpuluhan kami, persembahan sulung kami ya Bapak. Kiranya Engkau mau berfirman Tuhan, berapa harus kami beri pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati Tuhan seluruh tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menabur di lahan-Mu yang subur Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu akan semakin dimuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapak, melalui persembahan kami ini Bapak. Berkati seluruh tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati pekerjaan mereka, sekolah mereka, keluarga mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dengan kedua belah tangan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjadi berhasil berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Thank you Jesus, thank you God. Kami semua Tuhan siap untuk memberi Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you Jesus, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan kami berada Tuhan. Baik itu susah, baik itu senang Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan barang sedetik pun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami mau berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau jamah dia, Kau urapi dia Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru setiap hari Tuhan. Senantiasa Tuhan Kau berikan kekuatan yang baru terus Tuhan. Sehingga segala ucap kalimat Tuhan yang keluar daripada mulutnya Tuhan pada saat dia membawakan firman-Nya nanti ya Bapa, kami percaya semuanya hanya berasal pada Engkau saja ya Tuhan. Apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kami kembali Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi
pelita bagi kaki kami Tuhan. Menjadi kekuatan Tuhan bagi kami dalam menjalani masa-masa yang sulit ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan senantiasa menuntun kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bukalah mata rohani kami Tuhan, telinga rohani kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan senantiasa tinggal dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saja ya Bapa. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah pujian kami ini Tuhan menjadi begitu indah Kau dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkaulah yang bertindak ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu ya Tuhan. Adalah bersama-Mu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu ya Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Semudah mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar,
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk urapan yang sudah Kau berikan buat kami. Tuhan, kami berdoa biarlah firman ini memerdekakan kami, menguasai roh, tubuh, jiwa, pikiran kami, memberikan hati yang baru, pikiran yang baru, dan roh yang baru, supaya kami sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau melawat, menjamah, melepaskan dan membebaskan kami, supaya kami ini betul-betul free untuk bisa mengerti sebuah kebenaran. Dan kami percaya, jika kami mengerti kebenaran, maka kami 100% merdeka. Nyatakan cinta kasih-Mu, nyatakan pengurapan-Mu terus-menerus buat kami. Ingatkan terus Roh Kudus, pegang tangan kami, supaya kami menuju jalan kebenaran yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan kami menyerahkan yang ada di live streaming, urapan-Mu turun di tempat mereka, sebagaimana urapan-Mu turun di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Beri kemuliaan Tuhan, silakan duduk. Steve, saya minta tolong kursi. Thank you. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Amin. Thank you, Steve. Nah, saudara, sore hari ini saya tidak berat memberikan firman Tuhan, tapi kalau saudara dengar pagi berat karena saya ingin mengajar kita untuk mengerti namanya damai sejahtera, ya. Jadi saya mengatakan buat saudara jangan sampai kehilangan apa? Damai sejahtera. Kalau saudara kehilangan damai sejahtera akan repot, saya tidak mengulang, tapi saya memberikan sesuatu yang baru sore hari ini. Nah hari ini malam hari ini kita belajar kenapa sih masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Kenapa masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Satu belum selesai tapi datang lagi, apalagi zaman-zaman pandemik ini. Nah mari supaya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan, dan mengandalkan apa yang ada pada kita, tapi belajarlah akan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita lihat saudara di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Di sini tidak ada bisa translate. You need to translate. Oh, I'm speak English. Pak Pendeta, Pak Pendeta Hengel, sayang Ekel sudah pulang karena terlalu capek, ya. Are you sure? That's a good choice, ya. Orang tuanya yang akan translate, good. Ya, saudara, dan saya berjanji minggu depan pasti ada translate-nya. Ya, nanti saya akan sediakan translate-nya. Nah, hari ini kita belajar di Markus 4 ayat 35 sampai 47. Nah, kenapa sih problem itu datang bertubi-tubi, tidak pernah berhenti, dan kadang-kala problem itu menjadi alot. Ya, ayat 35, Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah apa? Petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Pertanyaan saya, siapa yang ngajak ke seberang nih? Yang ngajak ke seberang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ngajak kita ke seberang berarti apa yang harus kita buat? Kita ikut Tuhan Yesus. Bukan murid-muridnya, tetapi Tuhan yang mengajak berarti kita ikut Tuhan. Nah banyak di dalam kehidupan kita ini kebalik. Orang yang ngajak malah dibalik dia yang ngajak, bukan orang yang ngajak. Jadi kalau Tuhan udah mengajak kita, berarti kita yang ikut aja. Tapi kebanyakan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita itu orang yang ngedrive. Suaminya lagi ngedrive saudara ya, lagi ngedrive enak, dia udah tahu tujuannya. Dia mau belok kanan, tiba-tiba istrinya berkata, salah, jangan belok kanan, belok kiri. Loh, wong dia ngedrive kok.
Kadang suka begitu saudara ya. Kadangkala suaminya bilang, ini kanannya, enggak kiri aja. Nah seharusnya yang ngedrive seringkali harusnya sudah tahu jalannya. Pada basicnya, pada average itu biasanya ngedrive itu tahu jalannya. Ada juga sih yang tidak tahu jalannya, cuman kalau kita ngedrive itu, kalau kita enggak hati-hati atau kita di distract gitu saudara ya. Jadi lagi nyadar enak-enak mau belok kanan, salah belok kiri, langsung balik belok kiri. Bisa kecelakaan saudara. Bisa kecelakaan ya. Makanya seperti ini orang, dia berkata pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Seharusnya murid-murid itu ikut Yesus. Itu berdasarkan konteksnya. Ya, jadi kalau suamimu lagi ngedrive, kalau mau ngasih tahu jauh-jauh, jangan mendadak kiri, hantam saudara, belok manuver, daripada takut dibentak sama istrinya, siungnya keluar, cepat putar, nabrak saudara. Ya, nah ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dalam perahu lain juga menyertai dia. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa yang ngajak itu siapa? Yesus. Seharusnya Yesus membawa mereka, bukan dibawa oleh mereka. Saya ulang nih saudara ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak dan membawa Yesus. Saya ulang lagi. Mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak dan membawa Yesus. Siapa yang ngajak Yesus? Who asking the people follow Jesus? Just him. He asking for follow Jesus. Betul nggak? Dia minta supaya orang itu ikut Yesus. Tetapi sampai di perahu berubah keadaannya. Jadi murid-muridnya seharusnya Yesus membawa murid-muridnya, tetapi kebalik. Jadi Yesus dibawa, kata sama di berlainan artinya. Ini yang terjadi. Nah inilah yang banyak menciptakan problem besar di dalam kehidupan kita. Begitu problem besar itu terjadi di dalam kehidupan kita, kebanyakan seringkali damai sejahtera kita hilang. Dari segi. Nah, saya hanya memberitahu buat saudara jangan gunakan kata rohani damai sejahtera itu kepada orang lain, kepada gereja atau kepada yang ribut dengan saudara. Jangan. Kenapa? Itu akan membawa dampak yang besar, big problem. Kenapa? Ini. Saudara ngerti enggak arti damai sejahtera itu seperti apa sih? Gitu saudara. Iya, dikit-dikit kalau ada something happen, gua nggak damai sejahtera sama lu gitu. Kan saudara ini kalau menurut saya udah zaman bala. Saya dulu juga merasa kena dengan kata-kata itu. Dan dikit-dikit, aku nggak ada damai sejahtera ini. Saudara, kalau saudara ngelihat ayatnya, saudara pasti kaget. Ya, tapi saya selipin sedikit karena ini ada satu konteks. Begitu masalah terjadi, saudara berkata, gua hilangin damai sejahtera. Coba saudara suami istri ribut gitu ya, terus saudara ke gereja. Saudara ngomong apa? Gua gak ada damai sejahtera nih. Ada gak? Berarti saudara melemparkan kesalahan ke orang lain. Kalau dipikirkan gak ada dong urusannya gereja sama keributan saudara. Gak ada. Kalau saudara ribut sama suami sama istri, saudara berkata, gua gak ada damai sejahtera nih. Berarti secara langsung tidak langsung, saudara menghakimi suamimu atau istrimu. Kamu yang salah. Pada firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi belum waktunya. Yang sangat riskan lagi, saudara menentang Tuhan dan membuang anugerah Tuhan. Dengan apa? Mulut kita. Bapak yakin sekali. Nah, kita buka ya nih saudara ya. Saudara buka di dalam Yohanes dah. Saudara buka di dalam Yohanes, jadi 14:27. Nah, ya ini tadi pagi ngomong ini ya, tapi saya ini nggak detail karena saya enggak konteksnya enggak ke sana. Ya. Jadi supaya saudara tahu dan saudara ngerti, ya. Saya hanya kasih formulanya tok. Ya. Yohanes 14 ayat ke-27.
Saudara ngerti nggak sih damai sejahtera itu seperti apa? Nah makanya inilah menjadi big problem dalam kehidupan kita. Problem nggak kelar-kelar, masalah nggak kelar-kelar, penyakit nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Karena ini saudara, ya dengar baik-baik ini. Damai sejahtera, Yohanes 14:27 ya, damai sejahtera apa dikatakan? Ku tinggalkan bagimu. Saudara ngerti nggak artinya ku tinggalkan bagimu? Saudara tahu kata warisan, ku tinggalkan itu warisan. Jadi kalau bapaknya punya warisan, ku tinggalkan ke kamu warisan ini. Jadi itu milik siapa sebenarnya damai sejahtera? Milik kita. Jadi apa yang bapak punya itu miliknya siapa? Milik kita. Nah pertanyaan saya, saudara punya damai sejahtera enggak? Punya. That's the key. Jadi saudara kalau ngomong gua nggak ada damai sejahtera, berarti kita menolak dengan mulut kita apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak pernah menghargai. Makanya kadangkala kita ini, mohon maaf ya, kita ini kemasan luarnya dibungkus dengan rapi saudara, tapi isinya enggak ada. Kita ini sering ngomong tentang rohani, tapi apa yang kita katakan enggak ngerti kita ini. Makanya berkat itu tidak akan turun sama kita bukan karena kamu salah sama pendeta, bukan karena kamu melakukan yang tidak benar, kamu ngutuki dirimu sendiri. Kenapa? Kepengen dilihat kita ini baik, rohani, jagoan, hebat. Pada saudara ngutuki diri saudara. Loh, ayat ini kan ngomong, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi diwariskan ke kita, berarti kita selamanya punya damai sejahtera. Sebab Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. That's the key. Lah kalau saudara berkata, gua gak punya damai sejahtera dengan istri sama suami. Kalau ribut, ribut saja. Jangan berkata damai sejahtera, berdiam diri, bla 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 bla, nggak ada. Jangan salahkan orang lain. Belum tentu kita benar, saudara. Zaman Balak soal Kain Habil kan juga begitu, saudara. Zaman setan dulu Adam dan Hawa juga begitu, menyalahkan orang lain. Dan yang ayat berikutnya ngomong apa? Damai sejahtera ku, katanya ku besar, ku berikan kepadamu. Jadi punya siapa? Sudah diwariskan, itu menjadi punya siapa? Kita. Jadi tidak akan pernah tinggal apa hilang selama-lamanya. Tetapi yang menghilangkan itu siapa? Kita. That's the key. Makanya problem itu terjadi terus menerus dalam kehidupan kita karena kita menolak. Loh, namanya aja damai. Arti damai itu apa? Memberikan ketenangan, sukacita, harmonis kepada siapa? Bukan kepada diri kita. Kita ini bukan non-believer, kita ini believer. Kita ini percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Tuhan berkata, aku wariskan. Jadi damai sejahtera itu sudah ada, sudah menjadi milik kita. Yang bisa menghancurkan damai sejahteranya Tuhan siapa? Ya kita sendiri. Lah ya bodoh lah kalau kita menghancurkan damai sejahteranya Tuhan. Right? Kita jangan berkata, nggak ada damai sejahtera gua sama lu. Loh, kok nggak ada damai sejahtera? Lu udah punya damai sejahtera. Berarti kamu berkata pada dirimu, aku tidak mau damai sejahtera ini. Kenapa? Karena sesuatu hal. Makanya kata damai sejahtera sekali lagi memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan kepada orang lain. Kata sejahtera itu adalah orang yang bisa melakukan kebenaran firman, itu sejahtera. Contoh, paling gampang, saudara ditipu, saudara ngomong apa? Saudara ditipu, gua nggak ada damai sejahtera, mak lu nipu gua. Loh, Tuhan tidak menyuruh saudara menghakimi. Firman Tuhan mengatakan jangan pernah menghakimi sebelum waktunya. Lupa itu salah, lah lihat itu Alkitab saudara. Makanya saya jadi ingat, saya cuplek sedikit pembicaraan tadi pagi. Saya jadi ingat, kalau saudara ikutin siarannya Pak Moses Abraham, Safriudin, waktu berdebat dengan Moko Ginta, iya. Moko Ginta ngomong begitu, kamu tanya deh sama orang Kristen. Dia tidak pernah tahu, tidak pernah bisa menghafal ayat. Terus ada yang nyeletuk, bisa.
Satu ayat apa? Yesus menangis. Itu benar Yesus menangis. That's it. Ayatnya memang begitu, saudara. That's it. Tapi kalau orang non-Christian, itu bisa menghafal satu lembar ayat. Saya mengatakan buat saudara, hari ini saudara jangan mau direndahin dong. Hafalin ayat, jangan dihafalin utang terus. Jangan dihafalin duit terus, saudara. Apalagi kita berkata, gua nggak ada damai sejahtera. Loh, kalau kau nggak ada damai sejahtera, Tuhan yang ngasih loh, kok kamu tolak? Itu yang berbahaya. Kalau kita ditipu, ngomong apa kita? Aduh, gimana sih? Halo, live streaming, kalau saudara nonton yang pagi, wah saudara happy. Ini saya yang ngasih sedikit aja cuplikannya, karena problem itu terjadi dalam kehidupan kita karena kita kehilangan damai sejahtera. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, yuk kita sungguh-sungguh ngerti. Buka deh 1 Korintus 13 saudara. Yuk kita ini sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman. Jadi jangan sembarangan ngomong. Jangan kau kutuki dirimu sendiri. Kenapa sih kita ini sembarangan ngomong? Jadi seenak jidat kita karena status. Nih, nanti saya jelasin deh. Karena status ya, sampai di situ nanti saya jelasin. Buka dulu 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Sabar. Jadi kalau orang nipu saudara, saudara harus apa? Terima kasih. Kamu difitnah, saudara harus apa? Sabar. Kalau orang ngomongin saudara, sabar. Kalau orang nusuk saudara dari belakang, sabar. Saudara nggak disalamin, sabar. Saudara nggak diajak ngomong, sabar. Ya memang aja kan begitu. Kasih itu sabar. Supaya apa? Damai sejahteramu itu nggak hilang. Kalau damai sejahteramu hilang, otomatis berkat Tuhan juga hilang. Kalau damai sejahteramu nggak ada pada diri saudara, saudara akan menjadi orang yang against firman. Maka itu yang akan membuat saudara big problem. Makanya tidak heran. Kalau saudara baca di di Markus 4 itu, ayat ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyubur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Nah kalau saudara lihat tadi konteksnya yang ayat Markus 4 itu penuh dengan air. Kenapa? Karena dia sudah salah langkah. Salah langkahnya apa? Yesus yang ngajak. Lalu harusnya Yesus yang membawa mereka, bukan dibawa. Makanya kalau saudara kehilangan damai sejahtera, otomatis saudara berjalan dengan apa? Kekuatan kamu sendiri, bukan lagi tuntunannya Tuhan. Tuntunan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena gua difitnah, gua kepengen bales. Itu dunia. Dunia berkata, lu jual, gua beli. Make sense, doesn't make sense. Makanya saudara, jangan sampai ngutuki mulut kita ini sendiri. Makanya kalau saudara baca di Kolose 5, buanglah segala sesuatu yang buruk, yang geram, yang zina, yang marah. Jangan sampai marah sampai matahari terbenam. Saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Saudara, kenapa saya katakan tadi status? Status itu gini loh, saudara. Dari tidak punya apa-apa, dari miskin, datang ke Amerika, banting tulang dan lain sebagainya, terus masuk gereja, didoakan, dilawat, dijamah oleh Tuhan lalu gereja A misalkan ya, terus mulai dia bisa beli mobil baru, terus dijamah Tuhan lagi, dilawat Tuhan, mulai bisa punya apartemen, terus akhirnya punya kerjaan yang bagus. Lihat, begitu statusnya berubah, mulai bertingkah dah saudara, perhatiin. Terus ngomongnya mulai dulunya disuruh, yes. Ayo kamu gini-gini, oke, datang ya, iya. Begitu selesai, dapat semuanya, berubah. Kenapa? Statusnya berubah. Aku ini udah orang hebat, aku udah orang berhasil. Aku bisa semuanya sendiri. Nggak bisa gua suruh-suruh kamu nggak bisa suruh-suruh saya, sorry. Begitu ada orang ngomong, langsung cepat tersinggung. Status berubah. Begitu status berubah, waktu ada kelas yang ngomong, gua nggak sejahtera lu sama kau. Itulah bencana dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan ngomong apa? Orang yang sombong awal dari apa? Kehancuran. Gara-gara apa? Damai sejahteranya enggak ada. That's a key. Nah ayatnya kembali ke Markus 4. Saya yang jelasin itu, kalau sudah mau yang terus sampai detail, saudara putar sendiri yang pagi. Ya, nah, saya tidak berat malam hari ini saudara. Lihat nih saudara,
waktu dia penuh dengan air, apa yang terjadi? Dia muridnya tidak panik, dia pikir dia seorang nelayan. Itu tugasnya dia biasa yang begitu. Rupanya waktu dia mengerahkan semua tenaganya, dia lupa posisinya sudah berubah. Damai sejahtera Tuhan sudah tidak ada pada murid-muridnya karena posisinya sudah berubah. Itu tadi yang saya katakan status. Dia belajar untuk membawa Yesus, tidak bisa. Seharusnya Yesus membawa mereka, bukan dibawa mereka. That's the key. Makanya waktu dia airnya masuk, dia berusaha untuk melepaskan, untuk membebaskan air itu dari perahu. Kenyataannya enggak, semakin hari, semakin jam mulai naik. Begitu naik, mulai dia ngomel. Ngomelnya apa? Nah, 38 ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya apa? Membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita apa? Kenapa Yesus tidur? Nah, kamu sudah merontokkan istilahnya perkataanku. Kamu sudah tidak menghargai aku lagi. Kamu tidak hormat sama aku lagi. Dari mana? Dari awal." Nih, dibaca lagi supaya ngeh kita ini ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada siapa? Mereka. Siapa yang ngomong? Tuhan. Marilah kita bertolak. Jadi Yesus ngajak. Yang ngajak siapa? Yesus. Harusnya Yesus membawa mereka. Right? Karena dia yang ngajak. Kalau saya ngajak Henca atau dia, atau Gaby, atau Melisa, atau Santi, atau semua yang hadir, atau Sarah, saya mengatakan buat saudara hari ini, seharusnya saya ngajak, saya ya pegang kendali. Bukan murid-muridnya. Nah inilah yang membuat big problem. Kita tidak pernah mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap masalah kita. Justru kita menghancurkan berkat kita sendiri. Kenapa? Karena kita menghilangkan damai sejahtera itu. Padahal Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu dan mewariskan kepada kita. Makanya kalau saudara buka perhatiin di ayat 14 lagi, ini bagus banget sebenarnya saudara, tapi saya tidak akan kupas, saudara lihat aja sendiri di YouTube kalau saudara mau. Ya, di 14 ayat 27 dia ngomong apa? Dan apa yang kuberikan, Yohanes 14 ayat 27. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan apa? Dunia kepadamu. Tuhan tidak akan sama memberikan seperti orang dunia. Kita harus mengerti maksud kehendak Tuhan apa. Waktu dia mengajak kita, seharusnya jangan ambil alih posisinya Tuhan. Seharusnya kita itu mengikuti metodenya Tuhan. Seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa nelayan itu bisa mengambil alih? Kenapa murid-murid Tuhan bisa mengambil alih dan membawa Yesus? Karena dia pikir dia seorang nelayan. Itu big problem. Makanya kenapa sih milih jodoh harus berdoa? Kenapa sih kerja harus berdoa? Kenapa sih kita pergi kemana-mana harus berdoa? Kita itu butuh Yesus. Kenapa kita lupa berdoa? Status. Karena statusnya berubah, udah jadi hebat, that's big problem. Makanya waktu tidak bisa mengatasinya, apa yang terjadi? Dia panggil siapa? Yesus. Nah, makanya ayat ini luar biasa nih. Makanya Tuhan itu tidak memberikan seperti dunia berikan. Kita itu harus different Bapak Ibu. Cara menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita tidak seperti orang dunia. Makanya Tuhan ngomong apa? Janganlah gelisah. Di Yohanes 4 ayat 27, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Kita ini kalau ada problem itu tarik-tarikan istilahnya. Aku bisa kok, aku beginilah, aku begitu. Langsung yang dipikirin yang ada di otak kita. Kita lupa bahwa Tuhan bisa menyelesaikannya. Nah itu yang terjadi, aku seorang nelayan. Aku tidak butuh Tuhan. Nah mulai saudara, tarik-tarikan. Jadi gelisah. Ayo ikut tuh bangunin Tuhan atau tidak, atau dia mulai melakukan dengan kekuatannya dia sendiri. Akhirnya apa? Bencana. Ingat baik-baik saudara. Seperti yang saya katakan buat saudara,
Semakin tambah kaki sakit, semakin saya banyak mengerti hal-hal yang perlu saya belajar dan perlu saya benahi. Itu loh saudara, enggak usah pakai, aku kehilangan damai sejahtera sama Tuhan. Loh ya apa saudara, terlalu rohani banget. Ya kadang-kala kita enggak pernah ngerti. Sekata sejahtera itu kita bisa melakukan firman loh. Berarti kalau saudara enggak ada damai sejahtera, saudara luka hati dengan orang. Sedangkan firman, sejahtera itu berbicara tentang kita bisa melakukan firman. Tadi kasih itu apa? Sabar. Jadi kalau disakitin, sabar. Digosipin, sabar. Difitnah, sabar. Jangan digaplok saudara. Jangan kita bilang, gua gak ada damai sejahtera sama lu. Apanya ini ada damai sejahtera? Loh Tuhan kan sudah warisin kok. Kok gak ada damai sejahtera? Udah diwarisin, udah dikasih. Itu milikmu. Aku gak damai sejahtera. Ya hilanglah kalau begitu. Jadi saudara ngapain? Ngutuki diri saudara. Itu yang menjadi big problem. Itu makanya tadi pagi saya ngomong begini, saya ini dulu salah satu pekerja gereja ini live, malah diulang 2 kali lagi. Saya harap gembala saya dulu nonton, nggak apa-apa sih. Saya ini dulu jadi song leader. Nah, saya lihat gereja itu lagi bangun gereja, saya harus do something lah gitu. Kenapa? Gini, saya nggak tahu ya pemikiran saudara gimana. Tapi kalau buat saya nih, gereja itu adalah membuat saya mengerti. Menurut saya, ya, gereja itu adalah melatih saya untuk hidup benar. Gereja itu membuat saya harus ngerti arti kesetiaan. Gereja itu mendidik saya untuk obedient. Gereja mendidik saya untuk bisa mengerti bagaimana sih hidupku yang rusak ini jadi benar. Itu sebuah gereja. Jadi saya tidak melihat bahwa gereja itu jelek. Saya tidak pernah berkata sampai hari ini, gua hilang damai sejahtera dengan gereja. Tidak pernah. Karena gereja sudah terlalu banyak memberikan sesuatu di dalam kehidupan saudara, di kehidupan saya. Tapi kebanyakan sekarang, kebalikan. Gereja yang merasa butuh jemaat. That's a key. Makanya jemaatnya ugal-ugalan saudara, seenak-enak jidatnya. Dia mau buat apa aja, dia marah, dia keluar, dia senang, dia masuk. Begitu. Jadi seperti hamburger, in and out. Gitu saudara, suka-sukanya aja udah. Tidak ada harganya. Menurut saya pribadi, gereja itu istimewa buat saya. Kenapa? Karena saya diselamatkan lewat gereja. Kenapa itu bisa terjadi? Di depan tadi saya katakan, status. Nah ini terjadi nih saudara. Waktu lihat gereja butuh, ya gereja Indonesia bukan di sini. Butuh, terus saya mengumpulkan semua orang-orang. Saya tuh senang seperti tadi Melisa, song leader, suaranya bagus dan lain sebagainya. Dia menguasai note. Nah saya banyak orang-orang ini kok bagus gitu dan saya kumpulin. Zaman-zaman 90-an itu saya keluar duit 10 juta. Gede loh, gede banget tahun itu. Nah karena saya masih main saudara. Saya enggak berasa saya ngeluarin duit, enggak. Cuma saya memang kepingin aja dia maju. Sampai jam 2, jam 3. Nah bapaknya Yakub itu yang jadi rekamannya saudara. Jadi salah satunya. Ya. Nah waktu kita membuat itu, saya keluar uang 10 juta. Lalu sampai jam 3, jam 4 pagi sampai subuh-subuh. Santi gak pernah rekamannya San ya dulu ya. Yang Laskar Allah. Yang Laskar Allah sampai pagi-pagi kan ya. Iya sama. Nah selesai nih, udah selesai. Tiba-tiba ada tangan kanannya ngomong ke gembala. Pak Rudi itu buat rekaman itu untuk cari duit di gereja. Sakit hati enggak? Ayo, sakit hati enggak? Kalau saudara berkata sakit hati, berarti saudara menghilangkan apa? Damai sejahteramu. Kamu ngutuki diri kamu sendiri. Saya puji Tuhan, saya belum tahu firman-Nya saudara. Orang saya belum jadi pendeta, saya baru jadi pekerja aja. Saya enggak ngomong apa-apa, cuma diem aja. Saya bakal mengatakan, ini orang gak bagaimana, hanya begitu doang saya, that's it. Saya enggak sakit hati saudara, saya orangnya easy going saudara. Kenapa? Enggak cari makan saya ini. Kalau saya cari makan baru saya takut, sudah cari makan saya. Dan apa yang terjadi? Dan selesai saya mikir sudahlah daripada ribut, saya selesaikan ini semua. Udah jadi master, tinggal di copy. Langsung, karena gerejanya gede sekali saudara, langsung tinggal dijual kan bisa dapat uang, bisa membangun. Pikiran saya begitu, tapi saya enggak. Selesai, saya datengin ke gembalanya, saya taruh, saya kasih ke gembalanya. Dan ini
Buktinya 10 juta yang saya keluarin, jadi saya tidak ngambil apa-apa, saya tidak duplikat apa-apa, ini aslinya baru selesai rekaman, saya kasih. Jadi mau direterusin silahkan, dibuang tidak apa-apa, diinjak-injak juga nggak apa-apa, dirusak tidak apa-apa. Saya berkata, kenapa? Udah saya kasih. Selesai nih saudara, selesai. Terus biasanya saya itu kalau song leader ditaruh sama sekretarisnya pendeta itu di tempat yang gede-gede, 1.500, 2.000, 1.000. Habis itu saya datangnya yang pojok-pojok gitu saudara. Saya senang. Kenapa? Lah wong aku kagak bisa nyanyi saudara. Karena pernah terjadian waktu saya ditaruh di 1.500 itu bapaknya Yakub itu yang main keyboard waktu itu. Dia udah main-main ya, teng gitu kan hasilnya, kodenya gitu, wah ya kan istilahnya, ayo kita masuk ya, kan dia juga song leader kan tahu juga, teng, iya, teng, sampai ketiga kali teng, gak masuk-masuk, padahal yang di belakang itu sudah ada song leadernya gak mau bantu lagi saudara, gak mau bantu, cuek aja, wah. Saya sudah basah, kaki basah, badan semua basah. Tiba-tiba Tuhan itu baik, karena saya tidak pernah ngomong, saya tinggalkan damai sejahtera, saya tidak ada damai sejahtera. Enggak, saya tidak pernah ngomong sampai hari ini loh. Puji Tuhan, bahwa saya ketemu hari ini firman-Nya. Kalau saya ngomong, habis saya hancur hidup saya. Saya nolak apa yang Tuhan berikan. Saya tidak mau dengan damai sejahtera itu. Wih, ngeri banget saudara. Tiba-tiba Tuhan itu baik, lampu mati. Wah! Dalam hati saya, lampu mati ini, ya nyanyi sesuka-sukanya, tanpa tang-ting, wah nyanyi, hantem cepet, pokoknya selesai. Begitu selesai, saya hanya ngomong Tuhan, kalau boleh sampai mati, sampai selesai kebaktian, selesai saudara. Dan kejadian itu benar, sampai selesai lampu mati, enggak ada, nyanyi pakai mulut, enggak pakai musik. Untung suara saya keras. Wih, nyampe ke sana, selesai saudara. Happy ending saudara saya. Nah waktu itu saya dikasih pojok-pojok seneng, sukacita. Kenapa? Kalau saya di pojok-pojok, kalau udah selesai sama koordinatornya kita ngobrol terus kita makan. Saya seneng makan saudara. Iya, tapi hari ini tidak boleh makan banyak. Semuanya sayur menyayur. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sekarang badan saya hampir loss sampai 15 pound. Jadi hanya makan sayur, saudara. Nah apa yang terjadi singkat cerita, suatu ketika tiba-tiba cukup setahun 2 tahun kali sudah kejadian. Pertanyaan saya, waktu saya di fitnah seperti itu, saya tidak pernah keluar. Saya tidak berkata, gua nggak ada damai sejahtera di sini, gua di fitnah. Enggak tuh. Kenapa? Karena pengertian saya, gereja itu adalah yang membina hidup saya. Gereja itu yang mempertemukan saya dengan Tuhan. Gereja itu adalah yang membuat saya diajar untuk setia. Gereja yang dibuat saya untuk tunduk. Gereja diajar saya untuk mengerti akan kebenaran firman. Saya tidak berkata, wah gue di fitnah, gue sakit hati. Enggak, saya tidak pernah ngomong sampai hari ini. Enggak, saya tetap stay. Bayangin itu saudara, stay. Habis itu kalau menurut orang-orang kalau biasa saudara sudah ditaruh di tempat yang besar-besar terus ditaruh yang kecil berarti kau punya masalah gitu saudara. Itu yang terjadi, saya enggak apa-apa. Kalau tanya aku senang, kenapa? Aku tidak mau nyanyi, memang dari dulu nyanyi. Pemain badminton kok suruh nyanyi, bagaimana? Sampai ada satu koordinator itu ngobrol sama saya, Pak Rudi mohon maaf ya, kenapa? Kalau nyanyi jangan terlalu keras, itu mic-nya bukan bisa pecah. Oh gitu ya, jadi gak keras-keras kita ini. Sampai saya diomongin begitu, saya enggak merasa sakit hati itu saudara. Saya tidak berkata, gua gak ada damai sejahtera, enggak tuh. Suatu ketika, itu udah beda setahun atau 2 tahun, masih stay loh, saya nih ya enggak mau keluar. Saya mau di situ aja, menikmati. Iya saudara, kenapa saya mau di situ aja menikmati? Karena itulah gereja dalam hidup saya. Yang ngajar, saya melihat apa yang gereja sudah perbuat dalam hidup saya. Saya enggak mau memainkan gereja, kenapa? Urusannya sama Tuhan masalahnya. Itu yang ada di otak pemikiran saya sampai hari ini saudara. Dan apa yang terjadi ini saudara? Tiba-tiba setahun kemudian kalau nggak salah atau lebih saya nggak tahu. Saya itu disuruh mimpin song leader. Aduh bingung saya. Dan jumlahnya 1.500 di anak-anak muda dan yang khotbah bos. Saya deg-degan takutnya apa? Salah. Saya kan sudah kenal baik sama koordinatornya itu, saya berkata, Om. Kenapa lu panggil gua Om? Iya kan situ lebih tua. Ya saya panggil Om, gua mau tanya, kenapa? Bentar lagi kan Babe yang khotbah ini.
Gua song leadernya. Iya, kenapa? Om, cariin song leader yang lain. Lu untuk apa? Supaya dia naik ke atas. Kan bosnya nggak ngurusin song leader. Lalu aku punya duit 500.000 Om. Nanti gua kasih 500.000 tuh song leadernya. Supaya bantuin gua nyanyi. Pak koordinator berkata, ini gereja Rudi gila, enggak ada suap menyuap. Loh, bukan begitu Om. Aku mau kasih itu supaya bantuin gua gemeteran ini. Siapa yang taruh di sini? Saya telepon. Bener enggak? Gua yang solidar. Iya, Bapak yang solidar. Lu kok lu kasih gua di sini? Begitu saya jawab. Sampai deg-degan Saudara, sampai deg-degan. Sampai akhirnya, Om tunjukin, tolonglah Om, aku udah ketakutan ini, aku bilang. Terus itu orangnya kamu tanya sendiri aja. Wah, samperin Saudara. Tolongilah, ini kan banyak orangnya, gue takut salah, gue takut gak ngerti nada, saya bilang. Saya bilang sama ini orang, udahlah kau bantuin, gue kasih 500. Wih, zaman dulu 500.000 gede nih. Wih, saya gak pusing duit, saya banyak duit sudah saat itu. Saya gak pusing duit, gue kasih 500.000, gak mau dia. Kenapa? Gue ada tugas, ya ilah, jadi sendirian ini, sendirian di situ Saudara. Wah, nih itu sekali lagi Saudara, ingat baik-baik, damai sejahtera. Kalau kamu tahu damai sejahtera, jangan bilang, jangan sampai ngomong, gua nggak damai sejahtera, jangan. Damai sejahtera itu mendatangkan berkat buat kita. Sudah mau tahu? Waktu saya naik, tiba-tiba pemain keyboardnya, saya lupa, orangnya baik sih, om juga. Rudi, aku bantuin kamu. Wah, malaikat datang itu, jamaah itu orang. Saya seperti dapat durian runtuh. Iya, gitu Saudara. Om, gitu kalau masuk kan gua nggak tahu masuknya kapan, mundurnya kapan, majunya. Musik nggak ada maju mundur. Pokoknya masuk lu masuk aja. Tolongilah Om. Iya dah, pokoknya kamu nyanyi dulu aku ikut. Iya, benar Saudara. Ditolongin sampai selesai. Jadi nggak ada blero. Jagoannya yaitu omnya itu tadi Saudara. Selesai. Ini selesai, singkat cerita. Saya lagi di depan atas gedung itu dan saya lihat di bawah, saya mikir, wah aku mau traktir Om makanlah, beban sudah terlepas, saya mikir gitu. Iya, tiba-tiba didatengin sama Big Boss itu, dirangkul, gue kaget, bulu kuduk saya ini berdiri semua Saudara. Iya, cuma dirangkul berdulu kuduk sini. Makanya saya suka ngerangkul orang-orang sekarang, itu ada tandanya Saudara, untuk jadi pendeta rupanya gitu Saudara. Dia rangkul dan dia ngomong, Rudi, dengar ya, ini Saudara. Seharusnya Om mau ngomong nih, sudah lama Om bergumul 2 tahun. Oh ya Om, kenapa Om? Seharusnya kamu sudah tidak ada di gereja ini. Bayangin, gua diusir Nek. Bukan gua yang ngusir diri, diusir. Istilahnya kan begitu, kamu enggak boleh, kenapa? Om percaya kamu bakal jadi pendeta. Jadi gembala saya ini kalau enggak orang 10, orang ke-11 yang ngomong begitu. Orang yang ke-12 itu adalah Pak Samuel Kurniawan almarhum. Dia sudah meninggal, itu orang 12. Kamu bakal jadi pendeta dan hidup kamu bukan di Indonesia. Dia ngomong yang terakhir. Yang pertama itu adalah orang yang dari Kalimantan. Sampai hari ini saya mau minta maaf sama itu orang. Kenapa? Saya kurang ajar. Karena dia ini pendeta, gua nggak mau jadi pendeta. Kok ngomong buat pendeta, benar kamu jadi pendeta, ngotot lagi. Ibu-ibu orang Kalimantan, saya nggak akan ketemu. Saya berdoa, saya harap suatu ketika bisa ketemu atau dia bisa mendengarkan hari ini. Dan apa yang terjadi ini Saudara? Saya berkata, Om, saya enggak mau jadi pendeta. Saya mau di sini aja. Enak Om, tapi jangan ditaruh yang gede-gede dong. Yang udah 50, 25. Supaya kalau aku salah enggak ketahuan. Duh gitu Saudara, enggak sampai mau ngelihat orang 50, 25 enggak ketahuan. Dia berkata, kamu enggak boleh ada di sini. Saya bertahan tuh sampai beberapa kali saya dipasangkan dengan Big Boss terus, sampai Big Boss itu ngomong terus Saudara. Bayangin, gak punya diri ya, gak punya istilah muka ya, orang diusir, gak mau pergi-pergi. Enggak. Kenapa? Itu yang saya berkata, gereja buat saya adalah di mana saya dididik. Gereja buat saya di mana saya belajar untuk mengerti kebenaran firman. Bukan menyalahkan gereja, enggak pernah saya sampai hari ini. Kenapa? Saya tidak mau damai sejahtera saya hilang. Kalau sampai damai sejahtera kita hilang, inilah problem demi problem. Buka Saudara yang di Markus tadi. Jadi kita poinnya di situ. Supaya kita semua belajar hari ini. Makanya ngomel kan. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak apa? Peduli kalau kita? Sebenarnya yang tidak peduli siapa? Tuhan Yesus atau muridnya? Muridnya. Udah diajak sama Tuhan.
Sampai di kapas seharusnya Tuhan yang membawa murid-muridnya. Tapi malah Tuhan dibawa sama murid-muridnya. Itu kronologis ceritanya. Begitu ada masalah yang disalahkan siapa? Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan damai sejahtera itu. Teseki. Makanya jika saudara menolak dan membawa istilah rohani, terus saudara ngomongin, saudara ingat gak sih kalau perjamuan kudus? Sudah buka deh, Roma 10 ayat 8. Kenapa saya taruh itu di dalam perjamuan kudus? Roma 10 ayat 8, dia ngomong apa? Firman itu dekat di dalam mulut dan di hati. Waktu kamu ngomong harus berhati-hati. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Nah, ini peringatan juga untuk ibu-ibu. Kalau lagi kesel, lagi marah sama anaknya, saudara jangan bilang goblok lu. Ingat tuh, saudara itu mengeluarkan perkataan itu berarti apa? Saudara ngutukin anakmu. Kenapa? Karena kau punya kuasa. Setiap anak-anak Tuhan diberinya kuasa. Kuasa itu lewat dari mana? Mulut. Makanya saya ngomong buat saudara hari ini. Problem itu tidak terselesaikan, problem itu ada terus menerus. Karena kita membuang damai sejahtera itu. Pokoknya kalau ada apa-apa harus sabar. Kasih itu juga tidak cemburu, enggak disalami. Kok Pak Rudi enggak nyalamin? Salamin aja, sini Pak Rudi salaman sama gue gitu. Sudah. Enggak perlu dikubris, enggak perlu dimasukkan hati. Yang kalau kau tahu betul-betul damai sejahtera mendatangkan berkat, kenapa dirusak? Sama hidup kita sendiri hanya gara-gara status. Makanya suatu ketika 8 tahun yang lampau atau 9 tahun yang lampau, waktu saya ketemu dengan mereka-mereka yang keluar dari gereja itu, banyak saudara, banyak gereja semakin banyak yang keluar juga, sama. Jadi buat saya itu tidak heran, gereja itu jadi hamburger in and out. Tidak heran, come and go, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, udah. Dari dulu juga begitu, Juosin aja waktu bangun aja 1.000 orang keluar, sama aja, sudah semua juga sama. Jadi tapi yang saya ingatkan, jangan saudara menggunakan kata Alkitab. Kalau saudara tidak ngerti artinya, berbahaya loh. Bisa jadi curse kita hidup. Jadi bukannya saudara salah dengan pendeta atau dengan orang, kalau saudara salah dengan firman itu sendiri. Saudara nolak sendiri dengan firman. Saudara tidak suka dengan apa yang sudah Tuhan wariskan ke saudara. Ngamuklah Tuhan. Saudara berurusan dengan Tuhan. That's a key. Makanya saya mengatakan jangan jamak orang yang diurapi. Kata orang diurapi ada orang yang hidup di dalam kebenaran. Sedangkan Tuhan berkata firmanku adalah kebenaran. Jadi urusan saudara, urusan dengan firman. Yang menjadi hakim saudara bukan orang-orang itu. Tapi yang menjadi hakim saudara ya firman itu sendiri. That's it. Kalau saudara ngerti ini, kau akan merdeka. Makanya jangan sampai kita seperti jadi muridnya Yesus ini. Yang hanya bisa ngomel, menyalahkan orang, mengambil alih sesukanya tanpa permisi. Itu yang berbahaya saudara. Big problem. Dan apa yang terjadi waktu mereka kumpul? Dia berkata, ini terlalu fanatik sekali dengan pendeta. Saya digituin sama gembala saya, saya enggak fanatik dengan dia. Saya fanatik dengan Alkitab. Buktinya kamu selalu bilang, loh kalau di dalam hati kita kotor, pikiran kita kotor, kita selalu menyalahkan. Tidak ada orang yang pikiran kotor selalu berkata positif. Di mana di situ ada pohon, buahnya mangga, jatuhnya juga mangga. Tidak ada pohon durian jatuhnya mangga, kabur kabeh kita ini saudara. Tidak ada. Saya bilang gitu, saya tidak pernah melihat kekurangan itu pendeta, dia manusia kok. Justru saya bersyukur dengan itu pendeta. Loh kamu kan juga difitnah. Terima kasih karena gereja tempat saya untuk mendidik. Gereja tempat saya untuk saya membangun iman saya mengerti apa yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Itu gereja. Kenapa? Saya takut Tuhan. Saya udah ngelihat Tuhan face to face siapa itu Tuhan. Saya tidak mau tertinggal, saya mau terangkat. Tuhan tahu isi hati saya. Saya mau diapain, saya tidak pusing. Makanya firman Tuhan ngomong apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harusnya begitu. Saya sampai dimakin. Makanya betul, itu pendeta itu gila juga saudara. Wih, ngomongnya di mimbar loh. Ngomongnya di mimbar. Kamu keluar dari tempat ini, lumpuh, mati. Beneran, lumpuh, mati beneran saudara. Bukan dia yang sakti. Orang itu kehilangan, yang sakit hati kehilangan apa? Damai sejahtera.
Kenapa? Loh, saudara kalau nggak senang hati, saudara pasti bicarain kemana-mana, benar nggak? Saudara jadi stres sendiri. Saudara against sendiri sama firman Tuhan. Saya berkata, buktinya saya nggak ada apa-apa karena saya tidak mau kehilangan damai sejahtera. Saya tidak mau mengutuki diri saya sendiri. Jangan buru-buru mau apa? Udah nggak ada damai sejahtera. Saya di sini 11, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tidak ada persoalannya 15, 20 tahun. Lah orang yang bertobat 20 tahun, 30 tahun, sama orang yang bertobat hari ini nggak jaminan 30 tahun selamat, saudara. Hari ini seperti Saifuddin itu baru bertobat. Wih selamat, 100 orang bertobat saudara. Lah kita 30 tahun ngapain? Boro-boro 101 aja kagak ada, kita mabuk gak kita? See, Tuhan gak ngukur itu. Tuhan itu ngukur, jangan kamu tolak firman. That's the key. Makanya 10 perintah Tuhan itu tidak bisa kita hanya melakukan 9,5, 10-10-nya. Mana mampu, makanya Tuhan kasih Roh Kudus untuk memampukan kita. Makanya status kita jangan berubah. Firman Tuhan mengatakan orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Benar saudara? Orang yang merendah hati akan diganjar dengan kekayaan dan kehormatan. That's it. Makanya yang terakhir, saudara lihat dah ini. Makanya jangan nyarain orang, Tuhan aja disalahin juga sama muridnya. Hebat gak saudara manusia itu zaman sekarang? Tuhan aja disalahin. Hei guru engkau tidak peduli kita binasa. Gile bener. Tuhan aja disalahin. Terus piye ayat 39. Ia pun bangun apa? Menghardik, Yesus bangun menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam. Kenapa sih Tuhan gak ngomong tenang dulu? Mulut ini sangat berbahaya. Makanya firman Tuhan berkata, lidah itu kecil tapi bisa bakar apa? Hutan. Kalau saudara tidak berhati-hati dengan mulut kita, one day apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Makanya di akhir zaman ini berhati-hatilah saudara. Tadi sampai ada orang berkata begini, Pak Rudi, ini gimana ini negara? Saya tidak tahu. Saya hanya mati hidup di tangan Tuhan aja lah pokoknya. Mau jadi-jadi. Yang saya urusin gimana caranya banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saya mengatakan begini saudara, kenapa? Saya tidak mengurusin yang tetek bengek saudara. Tahu tetek bengek enggak? Perintilan-perintilan. Yang saya urusi hati dan pikiran saya harus lurus. Saya tidak boleh menolak firman. Sungguh semenjak saya sakit, is a lot thing saya belajar sesuatu untuk bisa mengerti apa yang dimaksudkan firman. Kenapa kita didiam? Karena diam itu jauh lebih baik dan sangat akurat. Karena dia mengunci mulut kita, tidak mengutuki diri kita. Makanya kalau saudara marah, cepat-cepat diam. Jangan buru-buru marah. Jangan melampiaskan hawa nafsunya. Ingat, Tuhan memberikan tidak seperti dunia berikan. Kalau kamu dianiaya orang, kamu diomongin orang, kamu dihancurin orang, kamu difitnah orang, di ngomongin yang salah, sabar. Enggak apa-apa, terima saja. Yang penting damai sejahtera Tuhan tetap ada pada kita. Amin saudara. Dan tenanglah, waktu mulutmu tenang, otomatis kamu akan tenang. Semuanya bisa dikontrol. Dan ayat itu berkata, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sampai mereka berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itulah poinnya. Kenapa? Kehilangan damai sejahtera. Makanya dia takut. Kenapa? Damai sejahtera membuat orang enggak takut. Kenapa? Karena saudara memberikan sesuatu kepada orang dengan sukacita. Saudara memberikan kepada orang damai. Saudara memberikan kepada orang tentram. Saudara tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Fitnah dengan fitnah, gosip dengan gosip. Tidak. Tetapi justru dengan sabar, dengan lemah lembut. Saudara mengasihi mereka. Amin saudara. Kalau kau mengerti hari ini bagaimana saudara bisa menyelesaikan masalahmu. Ingat satu hal. Jagalah mulut kita. Saudara, kedua yang paling penting. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang di dalam kehidupan kita. Ketiga, biarlah Tuhan membawa kita. Jangan sampai Yesus dibawa oleh kita. Itu big problem dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bisa melakukan itu, maka 41 ngomong apa? Mereka, murid-murid Yesus menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
Siapa kurangan ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi setiap apa yang saudara lakukan, setiap apa yang saudara kerjakan lewat kedua tangan saudara, saudara diberkati. Kenapa? Karena 3 hal. Bahwa saudara menutup mulut saudara tidak mau kehilangan damai sejahtera. Dan saudara lihat bahwa Allahmu sanggup melakukan semua perkara. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan masuk tubuh dan darah Yesus. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. All heaven declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Hanya musik saja. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ajari kami mengerti bagaimana kami harus tahu akan kebenaran firman Tuhan, supaya mulut kami dijaga, supaya damai sejahtera itu tidak hilang dalam hidup kami. Tuhan, kami minta Tuhan, supaya apa yang kami lakukan betul-betul diberkati dan berhasil. Tuhan, kami percaya jika kami bisa mempertahankan, maka kami akan melihat anugerah yang besar. Tuhan, terima kasih. Ajari kami tidak seperti murid-murid-Mu yang mengambil alih posisi-Mu, yang tidak mau mendengarkan firman, yang mengabaikan firman, yang tidak mau taat dan takut akan firman. Ajari kami, supaya hidup kami tidak kami kutukin sendiri, tapi biarlah hidup kami diberkati karena kami tetap mempertahankan damai sejahtera itu. Makasih Tuhan, biar hari ini lewat tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada mujizat. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. And worship you alone. Mari kita dudukkan kepala, siapkan hati, roh, tubuh, jiwa, pikiran kita untuk masuk tubuh darah Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bila masalah-masalah kami hadapi tidak mengutuki untuk diri kami, tapi masalah-masalah yang terjadi justru untuk memberkati hidup kami. Tolongi kami Tuhan, supaya kami ini kuat mengarungi bahtera kehidupan ini. Kami tidak pernah menyesal ikut Tuhan. Ajari kami mengerti bahwa gereja sesuatu yang sangat important buat kami. Kami tidak berbuat sesuka atau kehendak hati kami untuk memuaskan hawa nafsu kami. Tetapi gereja betul-betul membuat kami menjadi orang yang setia. Membuat orang menjadi taat takut akan Tuhan. Apapun keadaan gereja itu. Karena kami tahu, jika kami memberontak firman-Mu, maka damai sejahtera kami akan hilang.
Dan jika damai sejahtera itu hilang, maka problem itu akan terus datang, berdatangan. Tuhan, kami tidak mau itu terjadi. Kami mau supaya apa yang diperbuat kami menjadi berhasil. Kami rindu pengajaran-Mu itu terus ada pada kami. Supaya kami tidak sembarangan menggunakan firman dengan sesuka kehendak hati kami. Untuk membenarkan diri kami. Tapi biarlah kami menjadi orang yang rendah hati. Yang mau diajar, ditegur dan dididik oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami. Supaya kami sungguh benar di hadapan hadirat Tuhan. Mari jemaat yang di live streaming di tempat ini, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya lewat tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada mujizat. Sedangkan firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, maka aku diselamatkan. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi ke atas kita. Dan saya akan berdoa untuk tubuh dan darah ini. Tuhan, kami sangat percaya akan Engkau. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk pemberontakan kami. Sungguh ajaib perkasa perbuatan-Mu. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dari itu kami mengangkat inilah tubuh darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Allah yang sudah menghapus dosa manusia, mengangkat kutuk manusia, menyembuhkan penyakit manusia dan memberkati hidup manusia. Dan maka dari itu kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk dan masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Forever you will be. The Lamb upon you alone, all heaven declare, all heaven declare, the glory of the risen Lord, the glory of the risen Lord. Who can compare? Who can compare with the beauty of the Lord, with the beauty of the Lord? Forever you will be, forever you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. And worship you alone, and worship you alone. Mari siapkan diri kita masuk tubuh dan darah Yesus, lakukan dengan sakral, serius, fokus, baik yang ada di tempat ini maupun di live streaming. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau meminum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11 ayat 27
23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencam-camkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga, barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama sesuai dengan Roma 10 ayat 8 dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk keberangkutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, jika shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta keluarga saya dan seluruh keluarga besar saya terangkat bersama-sama. Tuhan, kami minta tolong supaya kau bukakan telinga rohani kami, supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya belum ada yang bertobat, tolong Tuhan jangan keraskan hatinya, supaya mereka bisa terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya suam-suam kuku, ignore Tuhan, berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, supaya dia punya roh takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak keluar masuk rumah sakit. Jika saya tua nanti, saya mau bebas utang, saya tidak mau sakit, sehat walafiat, saya tidak mau menyusahkan suami, istri, atau anak-anak, dan sampai putih rambutku, firman Tuhan mengatakan, engkau mengindong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, maka dari itu, saya mengangkat inilah tubuh Tuhan Yesus, yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya Allah yang sudah menebus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati hidup saya. Dalam nama Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Forever you will be the Lamb upon the throne. The Lamb. Dalam nama Yesus, ini tubuh Tuhan Yesus. I gladly bow my knee. Makasih. And worship you alone. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan, demikianlah Tuhan Yesus mengambil jalan sudah ia makan lalu berkata, jalan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini kamu menjaga kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan membebaskan kita kepada Tuhan terhadap seluruh umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan oleh belu-belu Tuhan Yesus, jika ada penyakit hari ini oleh darah Tuhan Yesus saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, rematik, semua kuasa kegelapan, virus corona, kami patahkan, kami hancurkan kekuatannya, kami patahkan sengatnya dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus tidak boleh ada di dalam rumah kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, finansial kami.
apa yang kami pegang, apa yang kami jamah menjadi kudus dan suci. Demi nama Tuhan Yesus, saya percaya seluruh keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, buah tangannya diberkati. Apa yang dilakukannya selalu berhasil. Anak cucu saya tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Allah yang menghapus dosa saya, yang mengangkat kutuk saya, yang menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita menuju sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, glory. Dalam nama Yesus, ini darah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya. Mari saudara, sebelum kita selesai, mari kita tundukkan kepala dan kita selesai kebaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menjadikan kami kekuatan, biar firman ini membuat kami kembali ke jalan yang benar. Biarlah firman ini membuat kami mengerti untuk berhati-hati dalam berbicara dan mulut, lidah, bibir, mulut kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa untuk umat-Mu yang setia sampai detik ini, baik yang ada di live streaming, seluruh keluarga besar Miracle Center, dan juga e-church. Biar cinta kasih Tuhan boleh turun atas mereka. Kemurahan-Mu boleh terjadi atas mereka. Apa yang mereka lakukan diberkati dan selalu berhasil. Anak cucu kami tidak akan pernah minta-minta. Dan jauhkan daripada yang jahat, jauhkan daripada malapetaka dan sakit penyakit. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa Amerika, bangsa Indonesia, bangsa Cina, India. Kami berdoa untuk bangsa Israel, biar cinta kasih Tuhan turun atas mereka. Kemurahan Tuhan boleh terjadi untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, supaya banyak para orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan selamat pribadi. Tuhan, terus kami berdoa, kirimkan jiwa-jiwa yang baru, biar kasih anugerah Tuhan terus ada di dalam gereja-Mu Miracle Center ini. Biarlah gereja ini terus tetap berdiri sampai hari kedatangan-Mu kedua kalinya. Lindungi, jaga daripada yang jahat. Biarlah cinta kasih Tuhan boleh turun, banyak sekali mujizat, lawatan, jamahan terjadi untuk umat-Mu di tempat ini. Yang tidak mungkin manusia buat, Tuhan buat di tempat ini. Tolong Tuhan, biarlah Engkau sudi mendengarkan doa kami dan mengabulkannya jika Engkau berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh melihat belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan terjadi di gereja-Mu ini. Tuhan, rubah tangan hamba menjadi tangan-Mu sendiri untuk memberkati umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, yang ada di live streaming maupun di tempat ini. Mari angkat pula tangan-Mu tinggi ke atas, aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu, dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan, amin. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my soul, my Savior.
Devotion ya jam 8 malam, dan saya berharap kita bisa manggil beberapa orang lagi untuk Daily Devotion ya. Tuhan memberkati.